Puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan khotbah dengan judul persepuluhan, kewajiban, atau kerelaan. Itu pertanyaan. Persepuluhan itu kewajiban atau kerelaan. Kalau wajib artinya kudu, harus, mesti, tidak ada pilihan. Itu kalau namanya wajib. Tapi kalau kerelaan, dilakukan hayu, nggak dilakukan juga tidak apa-apa. Namanya juga rela atau sukarela. Nah, di jemaat Tuhan, di berbagai gereja, di Indonesia dan di dunia ini, ada dua kelompok pendapat. Ada yang berpendapat bahwa persepuluhan itu adalah wajib. Tapi ada juga gereja-gereja yang berpendapat persepuluhan itu tidak wajib. Jadi pendapat ini sudah dari dulu sudah ada. Jadi bukan baru sekarang ini ya. Dari dulu sudah ada dua pendapat. Yang mengatakan wajib dengan yang mengatakan tidak wajib. Bapak Ibu tahu nggak mana yang mewajibkan dan mana yang tidak mewajibkan? Kalau tahu, udah. Kalau nggak tahu, cari tahu. Tapi saya nggak akan sampaikan di sini. Ya, tidak enak nyebut-nyebut nama gereja. Ya, tapi pokoknya ada dua kelompok, ada dua pendapat. Perpuluhan itu wajib, perpuluhan itu tidak wajib. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini, dua pendapat wajib tidak wajib, wajib tidak wajib, ini menjadi semakin ramai. Semakin ramai dibicarakan. Kenapa? Ada dugaan begini. 5-10 tahun terakhir ini muncul ya gereja-gereja yang besar ya. Yang dulu-dulu kita nggak terlalu banyak lah gereja-gereja besar yang lahir di Indonesia. Gereja besar itu artinya apa? Gedungnya besar. Bukan cuma besar, sangat besar. Bisa muat ribuan, bahkan puluhan ribu. Kalau dulu bangun gedung 1 miliar, rasanya udah wow. Bisa bangun 10 miliar, waduh rasanya sudah wah, luar biasa. Tapi kalau zaman-zaman sekarang ini, bangun gedung bisa 100 miliar, bisa 200 miliar. Bayangkan saja dengan gedung sebesar itu, ya, di dalamnya juga luar biasa. Dari mana duitnya? Dari mana dananya? Minta sana, minta sini? Mungkin ya, saya juga pernah ngalami dulu. Ya, tahun 90-an, kita kirim proposal ke beberapa perusahaan yang kita tahu memang eh, cukup baik mereka ya. Mereka mau bantu, walaupun ya tidak sebesar yang kita harapkan. Tapi pokoknya perusahaan-perusahaan itu selalu mau mengirimkan transfer. Tapi kan nggak mungkin kan bangun 10 miliar, 20 miliar, apalagi 100 miliar, mengandalkan sponsor dari perusahaan-perusahaan. Rasanya sulit itu. Kalau nggak bisa dikatakan mustahil. Jadi kalau begitu, tuh kenyataannya bisa bangun segitu gedenya, segitu besarnya, segitu mahalnya. Dari mana dananya? Tentunya yang paling besar dari mana? Jemaat. Dari mana jemaat memberikan persembahan? Ya persembahan mingguan. Ada yang satu kali ibadah, satu kali saja persembahan. Ada satu gereja yang persembahannya 2 kali. Betul? Ya, namanya persembahan pertama sebelum firman Tuhan. Nanti setelah khotbah, nanti dijalankan lagi persembahan yang kedua. Ada rutin tiap minggu. Tiap minggu, setiap ibadah 2 kali persembahan. Ada. Tapi kebanyakan yang 1 kali. Tapi setelah itu setiap bulan ada apa? Persepuluhan. Nah itu kalau dikumpulkan jumlahnya sangat besar. Kalau jumlah jemaatnya banyak. Dan kemudian setelah berdirilah gereja-gereja dengan gedung-gedung yang besar dan mewah,
pendetanya juga mulai kelihatan berubah. Tadi pakai mobil-mobil biasa, mobil yang sederhana, sekarang ganti mobil menjadi mobil yang mewah. Rumahnya tadi rumahnya yang biasa, sekarang pindah ke rumah yang besar. Kemudian zaman media sosial, apa aja di posting. Saya lagi ada di sini. Di sininya itu di mana? Lihat, wih, rasanya tempat itu tidak sembarangan orang tempat bisa datang. Kenapa? Mahal. Apalagi kalau diposting ternyata ada di luar negeri. Kemudian ketika dia khotbah, tangan terangkat, jarinya mulai bersinar. Kenapa? Ada cincin. Cincinnya ada batu. Batunya bukan batu kali, tapi batu berlian. Wih, jadi orang bilang, itu duit dari mana? Dari persembahan dan persepuluhan. Wah, kalau gitu kita ngasih untuk gereja, dipakai sama pendeta dan gembalanya, untuk tadi beli mobil, beli rumah, jalan sana, jalan sini. Enak di dia dong. Nggak mau ngasih nggak boleh. Karena ada kelompok yang mengatakan persepuluhan itu apa? Wajib. Kalau nggak ngasih gimana? Dosa. Kalau dosa masuk mana? Gimana? Aduh, tadinya kamu ngasih jadi takut. Kalau Bapak Ibu berpendapat wajib atau tidak? Tuh kan ada yang bilang tidak. Entah keceplosan atau dengan sadar bilang, "Iya, Pak, saya ada di kelompok yang ini." Ya, kalau ini adalah kelompok wajib, yang ini kelompok tidak wajib. Saya dalam khotbah kali ini tidak akan memaparkan secara terperinci. Mungkin 3 jam pun nggak cukup. Ya, karena ini hanya khotbah. Waktu kita hanya 30 menit, 35 menit. Jadi saya ambil secara umum. Wajib, tidak wajib. Wajib, tidak wajib. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, yang mengatakan wajib, dasarnya Alkitab. Ambil ayat-ayatnya. Yang mengatakan tidak wajib, dasarnya apa? Alkitab. Diambil ayat-ayatnya. Jadi, tadi saya udah awali bilang ya, wajib tidak wajib ini dari sononya, dari dulunya udah ada. Jadi bukan sekarang-sekarang ini. Tapi sekarang ini menjadi bangkit lagi, heboh lagi, rame lagi. Karena tadi mungkin orang lihat pendetanya kok rada lain. Penampilannya rada lain. Nah, khusus di gereja ini, dan ketika saya khotbah tentang persepuluhan, yang saya akui banyak pendeta yang agak risih khotbah tentang persepuluhan. Kenapa? Takut dicap mata duitan. Dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Terus khotbah persepuluhan. Apalagi kalau berada pada kelompok wajib. Oh, pendeta mata duitan, duit lagi, duit lagi. Ya, persepuluhan, persepuluhan, persepuluhan. Mata duitan. Seingat saya, selama saya menjadi gembala, seingat saya ini, saya baru 2 kali khotbah tentang persepuluhan. Jadi jauh lama ya, nggak sering. Tapi kali ini saya tergerak untuk sampaikan tentang persepuluhan. Karena saya juga merasa bahwa jemaat, selain tadi ada yang bilang wajib tidak wajib, tapi ada juga 2 kelompok. Kelompok pertama tahu tentang persepuluhan, mengerti tentang persepuluhan, bahkan tahu ayat-ayatnya. Tapi ada juga kelompok jemaat yang sebenarnya tidak tahu tentang persepuluhan, apalagi tentang ayat-ayatnya nggak tahu.
hanya tahu dengar persepuluhan, titik. Katanya wajib. Kalau enggak dosa. Kalau enggak nanti ada belalang pelahap. Nanti ada sakit penyakit dan sebagainya. Nah, kali ini secara singkat, sederhana, saya mau sampaikan beberapa informasi yang jemaat perlu tahu tentang persepuluhan. Tapi enggak dalam, enggak tinggi, enggak luas, karena waktu kita singkat. Informasi pertama yang saya ingin sampaikan kepada sidang jemaat di tempat ini, juga kepada siapapun yang menonton khotbah saya ini nanti di YouTube, di Facebook, saya mau sampaikan bahwa yang namanya persepuluhan yang kita tahu biasanya tertulis di mana? Maliaki 3 ayat 10. Itu saja. Di kantong-kantong persembahan biasanya dikutip Maliaki 3 ayat 10. Sehingga pikiran bahwa persepuluhan yaitu hanya Maliaki 3 ayat 10. Nah, saya mau sampaikan bahwa ternyata di Alkitab kita ini, saya nggak ambil sumber dari yang lain-lain ya, dari buku kah, enggak. Saya ambil dari Alkitab. Baik, mari kita lihat bahwa persepuluhan itu ternyata ada tertulis di beberapa bagian Alkitab, tidak hanya di Maliaki 3 ayat 10 sebagai bagian buku terakhir dari Perjanjian Lama. Ya, ayo mari kita lihat. Pertama kita lihat dulu di Kejadian 14. Mengingat waktu saya memang pendek, ini tidak PA. Kalau PA kita bisa berpanjang-panjang. Tapi ini khotbah ibadah raya, waktu kita 30-35 menit. Jadi kali ini saya langsung tampilkan di layar. Biasanya saya nggak pernah pakai itu. Kita baca sama-sama ya. Tapi kali ini karena waktu, maka langsung ditampilkan di layar dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semua. Siapa itu Abram? Abraham. Abraham sebelum dia menjadi Abraham, namanya adalah Abraham. Jadi sejak zaman Abraham sudah ada persepuluhan. Ya. Jadi sekali lagi, jangan kita tahunya persepuluhan itu hanya Maliaki 3 ayat 10. Tapi di zaman Abraham belum berganti namanya Abraham, dia sudah memberikan 1/10. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Tadi Abraham, sekarang Yakub. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan padaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan berapa? 1/10 kepada. Itu kata siapa? Kata Yakub. Kalau tadi kata siapa? Coba kita mau perhatikannya. Ini dulu lah Yakub. Tadi sudah kita baca tentang Abraham.
Yang ngomong ini siapa? Yakub. Betul? Dia kan ngomong, kalau Allah menyertai aku, melindungi aku, dan sebagainya. Dan kemudian dia terakhir dia bilang gini, dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, apa aja yang Tuhan kasih sama saya, akan ku persembahkan. Itu kata siapa? Kata Yakub. Dia kan nggak bilang begini, seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dia ada ngomong itu? Enggak. Perhatikan, betul? Tidak ada kata, seperti Tuhan perintahkan, maka itu akan kulakukan, yaitu akan memberikan. Tidak begitu. Tapi ini inisiatif sendiri oleh siapa? Oleh Yakub. Dia bilang, apa yang Tuhan kasih sama aku berikan 1/10 atau 10%. Tanpa ada ketentuan-ketentuan. Tanpa ada cerita kewajiban-kewajiban. Tapi ini adalah inisiatifnya sendiri. Aku akan berikan kepada Tuhan. Ya, kali ini dia bilang 1/10 dicatat oleh kitab. Kalau dia bilang waktu itu, aku akan berikan setengah. Ya tertulis setengah. Tapi ini dia bilang 1/10. Sama seperti yang diucapkan oleh Abraham kepada Melkisedek. 1/10. Oke. Berikutnya mari kita lihat lagi. Ternyata ada lagi kata persepuluhan. Nah, kita lihat di 2 Tawarikh 31 ayat 2 sampai 5. 2 Tawarikh 31 ayat 2 sampai 5. Jadi sudah 2 kali ya kita baca tentang persepuluhan Abraham Yakub. 2 Tawarikh 31 ayat 25. Aduh, terlalu kecil. Gimana bacanya? Ini bisa baca nggak? Bisa? Terlalu kecil ya? Bisa digedein nggak? Ah, udahlah, gini aja ya. Bisa lah. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugasnya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan. Aduh, nanti nggak apa-apa tadi lah, supaya bisa semua. Ya, oke. Untuk mempersembahkan apa? Korban bakaran. Kedua, korban keselamatan. Untuk apa? Mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu gerbang di tempat kemahan Tuhan. Itu pekerjaan siapa? Oke. Raja memberi sumbangan. Ini raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yaitu korban bakaran waktu pagi, waktu petang, korban bakaran pada hari Sabat, pada bulan-bulan baru, pada hari raya, semuanya tertulis dalam Taurat Tuhan. Itu semua ada di dalam Taurat Tuhan. Betul? Dan kita tahu Taurat itu muncul di masa siapa? Musa. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Ada 12 suku Israel, hanya satu suku yang tidak boleh bekerja, tidak boleh berusaha, tidak boleh punya bisnis, fokus hanya untuk melayani, yaitu suku Lewi. Nah, karena itulah ada persepuluhan untuk imam dan Lewi. Nah, segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka, selain itu, mereka juga membawa juga persembahan apa? Persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang udah berapa ada kata persepuluhan? 3. Zaman Abraham, Yakub, dan kemudian Hizkia. Ya, tapi raja apa? Raja Hizkia kan? Berdasarkan apa? Taurat. Taurat itu di zaman Musa. Jadi kalau dibilang persepuluhan ada nggak di Alkitab? Ada. Itu bukan mengada-ada, bukan diada-adakan. Memang ada. Tapi sekali lagi, persepuluhan tidak hanya ada di Malaki 3 ayat 10.
Oke. Bagaimana dengan perjanjian baru? Di perjanjian baru tidak ada secara khusus, spesial, spesifik Tuhan Yesus mengajarkan persepuluhan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Yesus hanya berkata begini, Matius 23 ayat 30 23 ayat 23. Ya. Yesus yang berkata begini. Matius 23 ayat 23. Hah? Coba di ini kan. Atau kita baca, gampang ya. Matius 23 ayat 23. Gampang kan carinya? Yuk. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Ketemu? Ini di perjanjian baru. Ya. Kita baca ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang yang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan Yesus ini bilang begitu. Tuhan Yesus nggak bilang, murid-muridku, engkau wajib membayar persepuluhan seperti yang diatur di zaman perjanjian lama, khususnya oleh Taurat. Yesus nggak bilang gitu. Tapi Yesus juga nggak bilang, hei murid-muridku, karena aku sudah lahir di dunia ini, maka tidak lagi engkau mengembalikan atau membayar persepuluhan. Dia juga nggak ngomong begitu. Paham nggak? Yesus tidak mewajibkan, tapi juga tidak melarang. Yesus hanya bilang, kalau engkau memberikan persembahan, jangan cuma itu doang. Jangan hanya persepuluhan, persepuluhan, persepuluhan. Jangan. Masih ada kewajiban lain. Itu tadi. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi Yesus bilang, kalau kamu bayar, kembalikan persepuluhan, tapi juga lakukan hal-hal yang ini. Nah, yang Yesus bilang. Sekali lagi, Yesus tidak mengajarkan secara spesifik, spesial, khusus untuk kita, murid-muridnya, wajib bayar, kembalikan persepuluhan. Tidak. Nah, saya simpulkan, Yesus tidak mewajibkan, Yesus juga tidak melarang. Jadi dengan demikian timbul pertanyaan, jadi sikap kita bagaimana ya? Kasih perpuluhan atau jangan? Nah, kan gitu. Pertama, saya mau sampaikan, sejak berdirinya gereja ini, sejak saya menjadi gembala, 4 tahun, saya tidak pernah mewajibkan jemaat. Wajib kembalikan persepuluhan. Tidak pernah. Bahkan jangankan persepuluhan, persembahan. Tidak ada kolekte yang dijalankan. Ayo mari kita memberikan persembahan. Nah, sementara persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan pujian ini. Ada kolektan jalan. Tidak. Di gereja yang saya gembalakan, persembahan dan perpuluhan itu menjadi pilihan jemaat sendiri. Jemaat mau mengatakan ini wajib sesuai dengan firman Tuhan. Silakan. Tapi ketika jemaat bilang tidak wajib, saya tidak mau dikejar-kejar oleh persepuluhan. Kalau saya diwajib-wajibkan, saya tinggalkan gereja ini. Karena tidak sesuai dengan prinsip saya. Bapak Ibu mau bilang wajib, jalankan aja. Karena ada yang bilang wajib, wajib. Dijalankan nggak? Nggak juga.
Ya, dia hanya punya prinsip tapi nggak dilaksanakan. Tapi ada juga bilang tidak wajib. Ya, mangga wae. Silakan. 4 tahun sudah berjalan gereja kita, sidang yang saya gembalakan. Saya tidak pernah ambil persembahan dan perpuluhan untuk diri sebagai gembala. Tidak pernah. Semua persembahan dan kalau ada perpuluhan, itu semua masuk ke kas. Dipakai untuk kebutuhan gereja. Seingat saya, manusia kan kadang-kadang ada lupanya ya. Seingat saya tidak pernah ambil persembahan dan persepuluhan untuk dipakai kepentingan pribadi saya. Tidak pernah. Tuhan yang jadi saksi. Jadi semuanya masuk ke dalam kas. Untuk apa? Gereja kita perlu uang nggak? Halo? Perlu. Dari mana uangnya? Dari Pak Yunus aja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berarti yang diberkati siapa? Pak Yunus. Sementara jemaatnya, Tuhan berkati saya. Dan kemudian minta ke gembala, Pak Yunus, doakan Tuhan berkati saya. Tapi untuk kebutuhan gereja, dari mana? Pak Yunus aja. Itu yang pertama. Gereja kita ini tidak pernah mewajib-wajibkan, tapi juga tidak pernah melarang-larang. Semua dikembalikan kepada jemaat. Kalau jemaat mau ngasih, tidak saya tepuk tanganin juga. Karena berapapun yang masuk saya nggak tahu. Bahkan dimasukkan tidak dimasukkan juga saya nggak tahu. Bebas. Mau ngasih persembahan boleh, nggak ngasih persembahan juga nggak apa-apa. Ini inisiatif aja, datang aja maju sendiri, ambil sendiri amplopnya, isi sendiri mau berapa juga silakan. Nggak ngisi pun langsung pulang juga nggak ada masalah, nggak ada yang pelototin. Ini kemana sih? Datang ke sini tapi nggak ngasih persembahan, tidak ada. Bebas, silakan. Tetapi karena kita ada di sebuah sinode GSJA, Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia, sinode ini punya aturan. Nah, gitu. Sama kita ada di negara Indonesia, ada aturannya nggak? Ada. Harus diikuti nggak? Diikuti. Bisa nggak kita bilang, saya nggak mau ikut, boleh nggak? Boleh. Jangan jadi warga negara, gitu kan? Pindah warga negara. Tapi selama kita jadi warga negara Indonesia, harus ikuti semua ketentuan yang ada di Indonesia. Nah, di GCA juga ada ketentuan. Apa itu ketentuannya? Semua pelayan Injil. Pelayan Injil itu ada pendeta, ada gembala. Tidak semua pelayan Injil adalah gembala. Ya, gembala pasti pelayan Injil belum tentu gembala. So ada satu gereja, beberapa pendeta. Ya, banyak gereja juga begitu. Nah, di GSJA berlaku aturan, ketentuan. Semua pelayan Injil wajib mengembalikan persepuluhan. Saya gembala, saya pelayan Injil. Wajib nggak saya memberikan dan mengembalikan persepuluhan? Wajib. Kalau saya nggak mau, boleh nggak? Boleh. Tapi saya nggak boleh ada di sini. Simple. Saya ada kewajiban. Selama saya mau ada di GCA, saya harus patuh. Saya harus taat. Dan betul, saya taat. Saya patuh tiap bulan. Sebelum tanggal 10. Pribadi ya. Pribadi. Saya berikan persepuluhan. Gereja bagaimana? Sama. Gereja juga punya ketentuan. Harus berikan persepuluhan. Jadi caranya gimana? Semua yang terkumpul 1 bulan, 10%-nya kita akan bayar ke organisasi. Itu yang terjadi. Tetapi untuk jemaat, beda ya. Kalau saya tidak lakukan, saya bisa kena sanksi dari organisasi. Gereja kita bisa kena sanksi.
dari organisasi karena nggak taat pada aturan. Tapi kalau jemaat bisa nggak dikasih sanksi? Mana bisa. Yuk, Ibu Tio, saya perhatikan ini. Nggak pernah kasih perpuluhan. Mulai minggu depan nggak boleh ibadah lagi ya. Mana bisa? Mana boleh? Itu. Nah, jadi jemaat cerita wajib tidak wajib itu adalah urusan pilihan dari jemaat sendiri. Kalau bilang ini wajib, ya jalankan aja. Kalau bilang ini tidak wajib, ya silakan aja. Tidak bisa kita paksa-paksa jemaat. Bagi saya pribadi, saya punya pedoman. Apa pedomannya? Kembali firman Tuhan. Yuk kita buka. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Ada ya? Ya, oke. Kita buka 2 Korintus 9. 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Ini pedoman. Saya ambil dari Alkitab juga. Ya, sekali lagi saya bilang ya, kalau jemaat bertanya pada saya, Pak Yunus gembala nih, kami harus bagaimana sebagai jemaat tentang persepuluhan ini? Maka saya tadi jawab, kalau Bapak Ibu merasa ini adalah wajib, ya jalankan. Bapak Ibu merasa tidak wajib, ya nggak usah jalankan. Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas? Oke. Tapi ini yang saya mau sampaikan. Kita baca 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Sekali lagi, kalau ada yang tanya pada saya, khususnya jemaat GCA Grace Assembly Bandung, Pak Yunus, bagaimana sikap kami sebagai jemaat terhadap persepuluhan? Saya jawab, kalau yakin itu kewajiban karena firman Tuhan, jalankan. Tapi kalau tidak yakin itu kewajiban, jangan dijalankan. Tetapi Tuhan ajarkan. Apa yang Tuhan ajarkan? Masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Itu yang Tuhan ajar. Berilah dengan kerelaan hatimu. Mau 10%, mau 5%, mau 1%, mau 20%, mau 30%, boleh nggak? Boleh. Bukan persennya, bukan besar kecilnya, tapi ditekankan tentang apa? Saya berharap jemaat betul-betul paham soal itu. Ya. Jadi di gereja ini nggak ngasih persembahan, boleh nggak? Boleh. Itu persembahan. Perpuluhan. Boleh nggak tidak ngasih persepuluhan? Oh. Tapi memberikan lebih dari 10%, boleh nggak? Oh. Yang penting jangan bersungut-sungut. Ngasih persepuluhan, tapi jangan. Ya. Berikan dengan sukacita. Berikan dengan rela. Sebab segala sesuatu yang kita punya ini datang dari mana? Dari Tuhan. Betul? Sekali lagi. Segala sesuatu yang kita punya ini datang dari mana?
Gampang kan ngomong gitu kan? Gampang. Segala satunya datang dari Tuhan kok. Tapi coba kalimat ini. Segala sesuatu yang ada pada saya adalah milik Tuhan. Berarti ngomong gitu Pak. Sama nggak kalimatnya? Yang pertama, segala sesuatu yang ada pada saya itu datang dari Tuhan. Amin? Amin. Tapi hal yang kedua, segala sesuatu yang ada pada saya itu semuanya adalah milik dulu. Milik Tuhan atau milik saya? Kalau milik Tuhan, punya Tuhan, kenapa kita masih pegang-pegang? Masih 10% aja berat. Masih 10% aja kok keputusan. Enak gereja, enak pendeta. Kalau namanya punya Tuhan, Tuhan suruh mau 10%, mau 20%, 30%, atau seluruhnya, turun nggak? Turun, nggak ada pilihan. Tapi kalau yang kita bilang, ini punya saya, hasil kerja keras saya, hasil capeknya saya, hasil bisnis saya, ya akhirnya milik saya, terserah saya. Jadi kembali, harta kita milik siapa? Uang kita milik siapa? Kalau kita bilang itu milik Tuhan, ya udah, berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kita baca Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Persembahan, persepuluhan. Ayo kita baca. Lukas 6 ayat 38. Satu, dua, tiga. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Jadi nggak usah lagi debat-debat, wajib tidak wajib, 10%, kurang, lebih. Tidak bicara soal besarnya, tapi bicara tentang kerelaan kita, sukacita kita dalam memberi. Ya, oke. Ada satu pertanyaan. Kalau soal wajib tidak wajib udah selesai ya. Itu kembali kepada masing-masing. Besarnya pun kembalikan masing-masing. Pokoknya Tuhan ajarkan beri, beri, beri. Karena kalau engkau memberi, engkau juga akan diberi. Besarnya sebesar apa yang kita berikan, itu Tuhan kembalikan bahkan lebih berlipat kali ganda. Oke. Pertanyaan sekarang begini. Pak Yunus, boleh nggak memberikan persembahan tidak kepada gereja saja, tapi juga kepada di luar gereja? Yuk, cuman harus pintar. Boleh nggak memberikan persembahan tidak hanya ke gereja, tapi juga diberikan kepada yang di luar gereja? Yang di luar gereja banyak nggak? Banyak. Apapun itu. Pokoknya, boleh atau tidak? Boleh. Betul. Yakin? Yakin. Nah, yang kedua, boleh nggak memberikan persepuluhan di luar gereja? Nah, mikir dulu nih. Mikir dulu, karena selalu kita bilang persembahan itu kan uangku. Perpuluhan, oh itu uang Tuhan loh. Uang Tuhan. Jadi harus kembali kepada Tuhan. Nah, ayo. Boleh tidak persepuluhan diberikan semuanya, sebagian, sebagian besar, atau sebagian kecil untuk di luar gereja? Boleh nggak? Boleh? Boleh. Dasarnya apa? Ayo. Sukarela. Begitu ya. Sukarela. Oke, baik. Kita belajar semua kembali kepada Alkitab. Jangan kata Yunus. Jangan kata pendeta ini, jangan kata pendeta itu. Semua harus kembali kepada Alkitab. Yuk kita lihat
Ulangan 26. Ulangan 26. Ulangan 26 ayat 12. Ulangan 26 ayat 12. Ini ayat terakhir. Ya, tuh sudah 30 berapa? 35 menit. Ulangan 26 ayat 12. Baca dengan suara yang keras, ya. Ayo, tapi lambat, ya. Jangan keras tapi lambat dan suaranya keras. 1, 2, 3. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada satu, kedua, terus kedua apa? Orang asing, dua, ketiga anak yatim, tiga, dan supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Jadi boleh nggak memberikan sebagian persepuluhan kepada yang di luar gereja? Ya, siapa itu? Lewi. Lewi di mana? Gereja. Kalau ada Lewi di luar gereja, wah itu bukan Lewi namanya, ya. Karena tadi kan Lewi kan tidak punya bisnis, tidak punya pekerjaan, tidak punya side job, dia difokuskan hanya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan itu namanya tempatnya di mana? Di gereja. Satu diberikan kepada Lewi, yang kedua diberikan kepada orang asing. Orang asing ada di mana? Ada di gereja? Enggak lah, di luar. Yang ketiga kepada siapa? Anak yatim. Anak yatim tinggalnya di gereja? Enggak lah, panti asuhan. Ya. Kemudian kepada janda. Emang janda-janda semua dikumpulkan tinggal di gereja semua? Ya enggak, rumah masing-masing. Tapi mereka juga mendapat bagian dari persepuluhan. Jadi sekali lagi sebagai penutup, apakah persepuluhan wajib atau tidak wajib? Dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Kalau yakin itu adalah kewajiban dan nanti ada berkat, kita mengembalikan, lakukan itu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Tapi juga jangan memberikan persembahan perpuluhan karena takut dosa, karena takut hukuman, takut sanksi, takut ada apa belalang pelahap dan sebagainya. Jangan. Kembalikan dengan sukacita, dengan kerelaan. Tapi bila ada jemaat yang bilang, tidak, saya tidak merasa wajib, ya silahkan juga. Tapi satu yang wajib kita lakukan, Tuhan bilang, berilah. Kenapa? Gereja kita perlu biaya. Kalau bukan kita yang mengumpulkan dan memberikan, siapa lagi? Ya harus orang dalam. Nah, kalau kita memberikan persembahan atau memberikan persepuluhan, utamakan dulu untuk gereja. Baru yang kedua, berikan kepada siapa kalau kita mau berikan? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Yang pertama, persembahan dan persepuluhan berikan dulu kepada gereja, kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita masih mau memberikan, berikan kepada siapa? Berikan kepada keluarga kita dulu. Jangan kita kasih persembahan sana sini, tapi keluarga sendiri. Paham maksud saya? Jangan kita peduli sama yang lain, tapi nggak peduli pada keluarga sendiri. Ayo, orang Kristen jangan lakukan itu ya. Jangan lakukan itu. Pertama untuk
gereja, untuk Tuhan. Baru yang kedua untuk keluarga. Baru yang ketiga untuk sesama. Siapapun itu, orang janda, yatim piatu, orang miskin, orang kesusahan, silakan. Tidak hanya seiman, yang tidak seiman pun kita harus bantu. Tapi urutan yang pertama adalah untuk gereja, kedua untuk keluarga, baru ketiga untuk sesama. Jadi nggak usah bingung lagi ya soal persepuluhan wajib tidak wajib, wajib tidak wajib. Stoplah perdebatan mengenai hal itu. Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi wajib tidak wajib, tapi lakukan atau tidak lakukan. Yang penting lakukan dengan sukarela, sukacita, tanpa bersungut-sungut. Itu yang Tuhan sukai. Mari kita berdoa.